Seperti mencintai seorang kekasih, saudara, dan sahabatku semuanya. Apa yang kita lakukan akan menjadi sangat istimewa. Melakukan itu karena orang yang kita sayangi, karena orang yang kita cintai. Sebuah pekerjaan yang berat pun akan terasa ringan kita lakukan apabila kita melakukan itu untuk sesuatu yang kita cintai, saudara dan sahabatku semuanya. Begitu juga dengan Tuhanmu. Kamu perlu mengenalinya, kamu perlu mencintainya, agar apa yang kamu lakukan itu menjadi hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudaraku semuanya. Dalam sebuah diskusi, ada beberapa orang yang membicarakan tentang amalan-amalan dan ibadah terbaik. Apa amalan dan ibadah-ibadah yang terbaik itu? Ada yang mengatakan bahwa ibadah terbaik itu adalah sholat, dengan alasan mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang terbaik, sebab puasa itu adalah ibadah yang tidak diketahui orang lain. Ketika Tuhanmu mengatakan bahwa seluruh ibadah yang dilakukan hamba-Aku itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu adalah ibadah khusus untukku dan Akulah yang akan menilai dan Akulah yang akan memberikan balasan terhadap pahala puasa mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah yang terbaik itu adalah menafkahkan sebagian harta yang kita miliki. Menafkahkan sebagian harta yang kita miliki bukti dari rasa syukur yang besar, sehingga kita berbagi dengan sesama. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mengajarkan ilmu yang baik sehingga bermanfaat untuk semua orang, termasuk sebuah amalan terbaik, yang menjadi amal jariah yang pahalanya tidak pernah putus selamanya. Dan ada orang yang mengatakan bahwa ibadah terbaik itu adalah ibadah haji, dengan alasan bahwa tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga. Lalu di dalam pandanganmu, apakah amalan-amalan terbaik itu, saudara dan sahabatku semuanya? Ingatlah bahwa segala kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan karena Tuhanmu akan menjadi ibadah terbaik dalam kehidupan ini. Lalu pertanyaannya, apakah ada ibadah yang dilakukan bukan karena Tuhan? Banyak ibadah dan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan bukan karena Tuhanmu, saudara dan sahabatku semuanya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak memberikan kebaikan kepada dirimu, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak bernilai di sisi Tuhanmu. Saudara dan sahabatku semuanya, berhati-hatilah dalam kehidupan ini, bahkan dengan ibadahmu sendiri. Dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sendiri pun juga akan menjadi hampa, saudara dan sahabatku semuanya, apabila kamu tidak melakukan itu karena Tuhanmu. Seperti mencintai seorang kekasih, saudara dan sahabatku semuanya. Kita rela melakukan apapun untuk seseorang yang kita sayangi. Kita rela berkorban apapun untuk orang yang kita cintai. Sebuah pekerjaan yang berat pun akan terasa ringan kita lakukan apabila kita melakukan itu untuk sesuatu yang kita cintai, saudara dan sahabatku semuanya. Bahkan pengorbanan-pengorbanan pun akan menjadi sebuah yang indah apabila kita melakukan itu untuk sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Kamu akan merasa ikhlas dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan apabila kamu melakukan itu untuk seseorang yang kamu sayangi, untuk seseorang yang kamu cintai. Begitu juga dengan Tuhanmu. Kamu perlu mengenalinya, kamu perlu mencintainya, agar apa yang kamu lakukan itu menjadi hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupanmu. Saudara dan sahabatku semuanya, perbaiki tauhidmu terlebih dahulu, karena tauhid itu akan menjadi sebuah dasar bahwa dirimu mengenal Tuhanmu lebih baik, sehingga ibadah-ibadah yang kamu lakukan itu benar-benar tulus untuk Tuhanmu. Jika tauhidmu dibiarkan saja berantakan, jika tauhidmu tidak pernah diperbaiki, jika perkenalanmu dengan Tuhanmu tidak pernah diperbaiki, saudara dan sahabatku semuanya, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu akan terlihat mengambang. Untuk mencintai seseorang sepenuh hati, sehingga kita rela berkorban, saudara dan sahabatku semuanya, kita perlu mengenalinya terlebih dahulu. Begitu juga dengan Tuhanmu. Kamu perlu mengenali Tuhanmu.
agar apa yang kamu lakukan itu tidak pernah mengambang, agar apa yang kamu lakukan itu berarti saudara dan sahabatku semuanya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, sehingga pengorbanan yang kamu lakukan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan setelah kamu mengenal Tuhanmu. Saudara dan sahabatku semuanya, kenalilah Tuhanmu terlebih dahulu, agar apa yang kamu lakukan itu menjadi sebuah kenikmatan, agar semua yang kamu lakukan itu menjadi kebaikan-kebaikan yang membahagiakan dirimu. Kita akan melakukan sebuah perbuatan, kita akan berkorban, kita akan ikhlas, kita akan menikmati apa-apa yang kita lakukan itu, apa-apa yang kita korbankan itu hanya untuk orang-orang yang kita sayangi, hanya untuk orang-orang yang kita cintai. Saudara dan sahabatku semuanya, semoga kebaikan-kebaikan kita, semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.